Balita. Nah, ini akan menyampaikan dua materi. Materi pertama tentang dasar AI, dan yang materi kedua dampak dengan AI. Untuk materi pertama langsung saja. Oke, untuk materi pertama terkait dengan pengenalan artificial intelligence atau AI. Nah, dari sini kan kita tahu ya, AI itu yang menurut teman-teman ini tahu apa sih? Apakah cuma kayak GPT atau Banana atau yang lainnya gitu? Ya sampaikan aja. Kita kan sudah pernah warm up ya pengenalan. Oke, dan tahu terkait dengan AI itu contohnya seperti apa? Kan ngomong lagi nggak? Harusnya perkenalan dulu. Ya, ini nggak ada, mungkin belum berani ya. Oke, di sini AI itu ya terkait yang namanya kecerdasan buatan. Nah, contohnya itu kalau yang kita tahu yang mungkin familiar ya, ataupun Gemini. Nah, maksudnya kenapa itu kecerdasan buatan? Maksudnya di sini kecerdasan buatan itu adalah di mana suatu program. Dan kalau kita tahu tuh program itu cuma kode kaku lah. Jadi misalkan kode untuk program analisis nilai. Ya, atau dia kerjanya cuma analisis nilai doang. Ini kalau masuk kategori ini masuknya A atau B atau C. Sementara itu AI itu bisa untuk ambil keputusan, misalkan keputusan atau untuk berpikir misalnya kayak Gemini ya. Gemini itu kan kita bisa tanya apa saja ya. Dan mungkin kalau Google Search itu kan ya mungkin kita bisa sama aja sama-sama nanya di Google Search ya. Misalkan Google Search kita cari apa itu AI. Itu kan jawaban keluar adalah sumber-sumber yang ada di dalam yang dimasukkan ke dalam servernya itu. Sementara untuk AI itu jadi intinya itu seperti ngambil dari data-data yang sudah ada, dikelola lalu diakunkan jadi untuk sesuai preferensi kita. Misalkan kita mau penjelasannya itu lebih gak kaku kan, kadang-kadang kalau kita di Google cari kan bahasanya mungkin terlalu kaku atau terlalu baku. Mungkin kalau di yang lain seperti Gemini itu bisa bahasanya lebih sesuai yang kita ingin, misalnya lebih atau mungkin itu ada mau baku ataupun lebih lugas ataupun lebih friendly lah seperti itu. Oke, selanjutnya next. Oke, video ya. Bukan. Itu berarti memungkinkan pengalaman belajar menyesuaikan dengan gaya belajar kita atau mungkin dengan gaya terbang kita. Pertama itu ada namanya mengatur materi. Dari siswa Ada atmosfer. Kerasa lama. Soalnya yang selanjutnya mengenai dengan itu apa namanya ringkasan. Yang kedua ada namanya certifikat grafik. Itu menjawab soal dari kita, tapi dapat menjawab soal logos dari kita. Dia ada masih mandiri. Itu dimana terkait ide kita berikan pertanyaan langsung memberikan. Yang kedua ada namanya inovasi dasar diri. Apa itu artinya? Dia adalah AI yang membantu siswa untuk menyelesaikan tugas dengan apa namanya efisien waktu. Dan pertama itu ada namanya brainstorming dan kreativitas. Hal seperti AI tadi ini apa namanya Grok itu bisa membuat generatif seperti contohkan dari kita. Yang kedua ada namanya optimalisasi waktu. Jadi saya dapat ringkas ngupload video seperti merangkum apa namanya web melalui ringkas dan waktu. Yang ketiga ada namanya pembelajaran interaktif seperti manfaat desain atau mungkin apa namanya di Banana untuk membuat visual seperti mana video. Yang terakhir ada namanya kesehatan masa depan. Itu seperti memberikan wawasan terhadap kita dari AI untuk menuntut menghadapi pendidikan saat ini dan yang masa ke depan. Poin pertama itu ada namanya research digital dan AI. Siswa belajar sama apa namanya interaktif sama AI seperti apa namanya berapa materi, membuat ide, dan sebagainya. Dan kedua ada namanya problem solving. Kita menanyakan suatu masalah atau solusi dari masalah kita tidak ada.
kemudian apa namanya berusaha untuk mengakibatkan minat mengantisipasi termasuk juga yang masa depan. Jadi penggunaan AI juga kita harus kritis dan kita tidak boleh menerima AI itu apa namanya mentah-mentah. Selanjutnya adalah tantangan dan bahaya penggunaan AI tanpa etika. Sebelumnya kita menggunakan AI tanpa mengetahui apa itu etikanya dan macam-macam. Apa sih itu etika AI? Etika AI itu adalah sekumpulan prinsip, panduan, atau norma moral yang mengatur sebuah teknologi AI, bagaimana teknologi AI seharusnya berjalan untuk dirancang, dikembangkan, dan digunakan. Tujuan etika AI adalah untuk membawa manfaat bagi manusia tanpa merugikan hak asasi, keamanan, atau keadilannya. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh jika kita mengabaikan etika AI. Yang pertama adalah penurunan daya kritis. Yang artinya jika kita terlalu bergantung pada AI, kita kurang mengandalkan pikiran kita sehingga menimbulkan pemikiran kognitif kita yang akan membuat kita menjadi lebih kurang berpikir kritis. Selanjutnya adalah ketergantungan mental dan hilangnya kebudayaan diri. Penggunaan AI sebagai jalan pintas dalam pengerjaan tugas dapat menciptakan rasa tidak percaya diri dan hilangnya ketergantungan mental kita. Secara jangka panjang, hal ini merusak integritas akademik dan membuat siswa merasa tidak yakin akan kemampuan intelektualnya sendiri. Yang ketiga adalah berkurangnya keterampilan sosial dan kolaborasi. Ketika interaksi lebih banyak dilakukan di depan layar bersama AI, empati dan kemampuan berkomunikasi antar pribadi akan tergerus. Hal ini menghambat terciptanya kerjasama tim yang efektif dan mengurangi rasa saling menghargai dan mengurangi rasa menghargai dalam proses diskusi kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah bagaimana sih kita menggunakan AI secara pintar dan bertanggung jawab. Yang pertama ada di sini AI sebagai teman diskusi bukan dengan otak. Jadi kita jangan terpaku pada jawaban dari AI. Jadi kita harus mengkritiknya berpikir kritis. Jadi kita jangan terlalu terpaku jawaban dari kata dari GPT, tapi kita bisa lagi. Berikutnya kita berikutnya adalah fokus pada cara kerja bukan hasil akhir. Nah, dan kita biasanya kalau dari jawaban di AI itu sekadar copy paste ya. Nah, di sini kita harus biar ilmunya masuk juga adalah cara hasil itu keluar. Jadi bukan sekadar keluaran dari yang kita sebut di AI yang ini. Jaga privasi dan keamanan data. Jadi kalau kita menggunakan AI, otomatis AI itu dapat mengetahui hal-hal pribadi kalian, misalnya kayak nama kalian, kalau kalian melakukan apa saja. Tadi kan saya ambil contoh foto pas ini ya. Tadi kan ada barang-barangnya ini botol. Ini salah ya. Ini dining table, maksudnya ini table mungkin di lampinya agak jadi salah. Tapi sebenarnya ini masih bisa mendeteksi bahwa ini itu meja makan botol, ada sahamnya ini kursi botol juga itu. Nah ini terkait distribusi domain itu tadi dengan distribusi objek. Iya, kata dia cukup 4 liter. Tadi dalam foto ini paling banyak itu serang. 4 liter nih. Iya.
contohnya ada di Headlab, Face ID, ini namanya machine learning berbasis AI untuk mendeteksi ada ya satu doang. Kencing dulu, kencing dulu. Belum kencing, kalau kencing dulu. Iya. Di sini buat sesi nanti langsung aja materi kedua dampak AI, nanti juga ada contoh program kayak gini, mungkin poin utamanya di sini aja.